المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Islam yang ada di Kampung Pondok Benda, Gang Rais atau Jalan Rais, RT 04 RT 01 ya, RW 04, Buaran Tangerang, Buaran Serpong, Tangerang Selatan. Ini kita lanjutkan mengenai adab sebagai makmum. Dalam berjamaah, makmum mesti memperhatikan beberapa hal yang diuraikan di dalam kitab Al-Muhadzab jilid 1 halaman 96. Kalau ada yang bawa kitab jilid 1 halaman 96, pasal yang pertama ya. Faslun wa yambaghi lil ma'mumi ayat tabi'al imama wa la yataqaddamahu fi syai'in minal af'ali. Sebaiknya makmum mengikuti imam dan jangan sampai mendahului rukun-rukun fi'li dalam sholat sedikit pun. Jadi jangan mendahului, tiba-tiba rukuk duluan, tiba-tiba bangun duluan dari sujud, tiba-tiba bangun duluan dari rukuk dan seterusnya. 5 rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa la takhtalifu alaihi. Fa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa la tarfa'u qablah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis, sesungguhnya Nabi SAW bersabda bahwa imam diangkat untuk diikuti. Imam dijadikan sebagai panutan. Karenanya kalau imam takbir maka kalian bertakbir, bertakbirlah kalian. Kalau imam rukuk maka segera rukuklah kalian, dan jangan menyalahi atas imam. Dan kalau bangun dari rukuk dengan mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakanlah, bacalah Rabbana lakal hamdu. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam keterangan kitab lain, bahwa baca juga kalimat sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu hafalan kita seperti itu. Dan kalau dia rukuk, rukuklah. Itu tadi. Kalau dia sujud, sujudlah. Dan jangan kalian mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepala dari sujud atau dari rukuk.
Gitu. Ini hadis yang footnote nomor 3 ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Hadisnya sahih terkait dengan hal itu. Fa idza kabbara qablahu au kabbara ma'ahu lil ihrami lam tanaqid sholatuhu. Kalau makmum takbiratul ihram mendahului, takbiratul ihramnya mendahului imam. Jadi kalau ada makmum takbiratul ihramnya mendahului imam, nggak sabar nungguin imam takbiratul ihram, dia mulai duluan gitu. Atau takbirnya persis bareng dengan imam, itu lam tanaqid sholatuhu, tidak dianggap sah, tidak direken sholat makmum yang mendahului imam atau barengin. Karenanya berarti di belakangnya sedikit bersamaan itu makruh. Bahkan dalam hadis ini takbiratul ihram bersamaan dengan imam tidak dianggap sah sholatnya. Itu seperti itu keterangannya. Li'annahu allaqa sholatahu atau allaqa sholatahu bi sholatihi. Karena makmum itu menghubungkan sholatnya dengan sholatnya imam. Jadi tidak boleh mendahului atau tertinggal lama gitu ya. Bareng aja makruh gitu. Jadi di belakangnya sedikit. Gitu. Qabla an tanaqida falam tasihha. Jadi karena kaitan sholat makmum dengan imam itu erat, maka sebelum dilakukan, kok dia melakukan duluan kegiatan apapun dalam rangkaian sholat, itu falam tasihha, tidak sah. Jadi qabla an tanaqida, sebelum dilakukan oleh imam kok dia mendahului, maka tidak sah sholatnya. Wa in sabaqahu biruknin, kalau makmum mendahului dengan satu rukun, misalnya apa? Bi an raka'a qablahu, sebelum imam rukuk dia rukuk duluan. Au sajada qablahu, atau dia telah sujud terlebih dahulu sebelum imam. Lam yajuz dzalika, yang demikian itu tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu wal imamu sajidun ayyuhawwilallahu ta'ala ra'sahu ra'sa himarin au suratahu surata himarin. Kenapa salah seorang di antara kalian tidak takut kalau dia telah mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepala, atau ketika dia sudah mengangkat kepala sementara imam masih sujud? Itu kalau kalian melakukan itu, dikhawatirkan Allah akan merubah kepalanya itu, kepala makmum yang suka mendahului imam itu dirubah dengan kepala himar. Jadi tiba-tiba nanti berubah menjadi kepala kuda gitu. Gitu, kepala orang itu yang suka. Atau suratahu, bentuknya, gambarnya, fisiknya itu tiba-tiba berubah menjadi fisik kayak kuda, kayak himar. Kan jelek banget ya. Nah, ini maksudnya saking buruknya makmum yang mendahului imam. Jadi kalau dalam sholat betul-betul harus tertib dalam hal menjadi makmum. Gitu. Wa yalzamuhu ayyauda ila mutaba'atihi li anna dzalika, di halaman
fardun. Jadi dan mewajibkan kepada makmum itu untuk kembali menyesuaikan, mengikuti. Kalau sudah kadung duluin langsung nunggu kegiatan imam yang ternyata belum sesuai dengan makmumnya gitu, karena dia mendahului. Jadi harus kembali mengikuti. Karena mengikuti imam itu hukumnya fardun, hukumnya fardu itu. Ya, kalau namanya jamaah ya memang harus ikut. Ya. Ya, masalahnya kalau jamaah subuh imam pakai kunut, sementara makmum yang nggak pakai, terus bagaimana? Diem ya, diem dia tangannya lurus gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau yang imamnya nggak biasa kunut, sementara jamaahnya umumnya pada kunut, terus imamnya apa sebaiknya? Langsung sujud ya? Iya, kalau emang nggak biasa pakai ya langsung sujud saja. Tapi ada yang imam itu pengen bijak tapi malah lucu. Setelah rakaat kedua dalam sholat subuh dia diem. Diem itu membuat makmum bingung kan, ini nggak suruh ngapain nih gitu. Nah, dia diem. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, terus diem. Padahal maksudnya itu dia memberi kesempatan makmum suruh pada doa sendiri. Begitu. Tapi makmum bingung, ini suruh ngapain nih? Subhanallah gitu. Subhanallah. Kok baca subhanallah padahal imam juga nggak ngapa-ngapain tuh. Gitu. Makmum baca kunut. Karena sudah 3 kali subhanallah diem saja. Mas imam subhanallah mas. Pakai mas juga. Lah dalam kondisi begitu ya nggak usah kunut lah, memang biasa nggak kunut ya. Iya. Nah, jadi kalau lah kita sebagai makmum jangan ngeyel. Kalau imamnya nggak pakai kunut ya kita nggak usah pakai, ngikut imam gitu. Jadi begitu. Ada juga yang ngeyel. Imam sudah tahiyat dia masih senila makmum apa bukan itu. Nah, jadi kalau makmum pokoknya ngikut aja lah. Insya Allah tidak kesasar ya. Kalau ngikut itu nggak kesasar. Gitu. Fa illam yaf'al hatta lahiqahu fihi lam tabtul sholatuhu li anna dzalika mufaraqatun qalilatun. Kalau dia tidak melakukan menyesuaikan tadi, menunggu karena udah mendahului, lalu dia tidak menunggu, malah dia langsung udah rukuknya duluan, i'tidalnya duluan, turun mau sujud juga duluan, gitu. Ini makmum nggak begitu amat lah. Nah, tapi kalau memang begitu, tidak dia langsung menyesuaikan itu, tidak dianggap batal sholatnya, karena kalau hanya 2 kali gitu ya, artinya rukuk kemudian sujudnya duluan, itu dianggap tidak batal sholatnya. Kenapa? Li'anna dzalika mufaraqatun qalilatun, karena itu sebagai mufaraqah yang hanya kecil, katanya begitu. Ya, jadi tapi walaupun begitu tetap saja makmum itu menyesuaikan dan mengikuti imam. Kita lanjutkan apa yang diuraikan. Wa in raka'a qoblal imamu atau qoblal imami ya. Ketika makmum telah rukuk padahal imam belum rukuk. Jadi duluan aja gitu makmumnya itu. Lah falamma aradal imamu ayarka'a, ketika imam sudah mau rukuk, dia bukannya nunggu, dia malah i'tidal gitu. Rafa'a, dia makmumnya itu malah mengangkat kepala dari rukuk, maksudnya i'tidal gitu. Falamma aradal imamu ayyarfa'a, pada saat imam itu mau i'tidal, dia nggak mau nunggu, sujud aja gitu. Lah ini imamnya mana ini? Wong namanya makmum kok dia duluan melulu gitu. Ya.
imam belum ruku dia udah ruku, imam ruku dia naik, imam naik dia sujud, lebih gimana sih? Nah, kalau begitu ya, misalnya ada terjadi begitu, ya, fa in kana aliman, kalau dia sudah pernah ngaji seperti ini, kok melakukan hal yang seperti itu gitu, padahal dia tahu bahwa itu haram hukumnya kalau mendahului makmum itu, mendahului imam itu. Sehingga dikatakan fa in kana aliman bitahrimihi batalat sholatuhu, kalau dia mengerti bahwa hukumnya haram mendahului imam itu, batal sholatnya, bukannya jamaahnya, sholatnya batal. Karena apa? Karena sudah tahu haram tetap dilakukan gitu. Nah, disitulah maka perlunya hati-hati ya, dalam hal sholat jamaah itu harus ada adab dan etikanya. Sebagai makmum harus ada etika. Ya. Ini dianggap li'anna dzalika mufaraqatun katsiratun, karena itu mufaraqahnya sudah tampil bedanya sudah keterlaluan itu. Jadi mufaraqah itu dalam bahasa Jawa suloyo. Jadi suloyonya itu sudah terlalu itu. Jadi waton suloyonya sudah terlalu parah gitu. Sudah keterlaluan begitu itu gitu. Nah, itu ngeyel. Oh, dia imam belum ruku, dia sudah ruku. Pas imam ruku dia naik. Imam naik dia sujud, lebih gimana? Nah, itu dianggap ngeyel itu begitu itu. Gitu. Sehingga dikatakan batalat sholatuhu li anna dzalika mufaraqatun katsiratun, karena suloyonya itu parah gitu. Jadi jangan waton suloyo kalau jadi makmum, betul-betul harus mengikuti imam. Tetapi lain halnya wa in kana jahilan bidzalika lam tabtul sholatuhu, kalau melakukan hal itu akibat tidak mengerti, akibat belum tahu tata cara berjamaah, maka tidak batal sholatnya. Kalau memang betul-betul nggak ngerti, ya, sehingga ada ilmu khusus tentang sholat jamaah, bagaimana itu ya. Nanti ada juga hal-hal yang dimakruhkan, ya, termasuk hal-hal yang kalau yang diharamkan yang mendahului itu ya. Yang makruh termasuk apa yang bersamaan itu makruh. Makanya di belakangnya sedikit semua kegiatannya itu. Wala yu'taddu lahu bihadhi rok'ah, maka tidak dianggap baginya rokaat yang seperti itu. Li'annahu lam yutabi'il imama fi mu'dhamiha, karena berarti dia tidak mengikuti imam dalam soal pokoknya, soal pangkalnya. Sholat kok seperti itu, kurang adab ya, kurang tepat, bahkan salah kalau memang berjamaah. Kalau sendiri sih lain soal. Ini soalnya jamaah ini. Wa in raka'a qablahu, ini hal lain nih, tapi mirip. Kalau makmum telah ruku sebelum imam, falamma raka'a al-imamu rafa'a, ketika imam mau ruku dia naik karena merasa sudah duluan rukunya. Wa waqafa, lalu dia berhenti. Hatta rafa'al imamu, sampai imamnya juga i'tidal, sama-sama berdiri. Wastama'a ma'ahu, dan berkumpul bersama imam dan makmum dalam satu rangkaian kegiatan sholat yang sama, karena sama-sama menjelang mau rukuk, kan begitu. Sehingga dikatakan wastama'a ma'ahu fil qiyami, bersama imam makmum itu dalam hal dia berdiri, lam tabtul sholatuhu, tidak dianggap batal sholatnya. Karena apa? Karena ada upaya untuk menunggu itu. Jadi merasa mendahului, lalu dia menunggu dulu. Nah, proses menunggu itu yang memang wajib dilakukan begitu. Dan itu kalau begitu dilakukan, maka lam tabtul sholatuhu, ya, tidak batal sholatnya. Li'annahu taqaddama biruknin wahidin, karena makmum dalam kondisi itu intinya dia baru mendahului imam dengan satu rukun.
belum lebih dari satu rukun karena dia nungguin. Tapi kalau yang tadi tidak, udah rukuk imam masih berdiri, saat imam rukuk dia malah berdiri itidal, saat imam itidal dia malah sujud. Jadi itu yang begitu parah itu. Sehingga ini beda dengan yang kasus berikutnya. Kalau berikutnya dia berdiri duluan, imam baru nyusul dan dia nungguin berdiri dalam suasana itidal. Kalau itu tuh dianggap tidak batal. Li'annahu taqaddama biruknin wahidin, karena dia mendahului dengan satu rukun. Wa dzalika qadrun yasirun, itu menjadi ukuran yang kecil. Jadi kalau hanya dua rukun, hanya satu rukun itu dianggap tidak menjadi masalah. Gitu. Lah yang suka terjadi memang dengan alasan tidak ketinggalan rukunnya, sujud terakhir makmum tuh lama, padahal dia sudah lama tahiyatnya udah hampir salam, jangan-jangan sudah sampai tahiyat akhir dibaca, baru bangun dia. Kalau dalam hal ini apakah telah melewati dua rukun? Nah, kalau melewati dua rukun fi'li itu yang menjadi batal. Tapi kalau ini tidak, sebetulnya tidak melewati dua rukun. Tapi rukunnya itu kan ya duduk di antara dua duduk tahiyat akhir itu dan juga membaca sholawat. Kalau sudah sampai lebih dari sholawat, ya sudah, itu berarti tidak sah juga itu. Suka ada yang ngeyel, mentang-mentang sujud itu posisi dia dekat dengan Allah, lalu baca tasbihnya sampai dia baca 33 kali. Lebih gimana itu? Imam sampai mau udah kama sholai ta'ala sampai hampir salam, dia baru bangun. Nah, itu berarti termasuk minal ngeyelin. Ya, jadi dia makmum yang ngeyel gitu tuh. Tapi ada di sini ada. Iya, walaupun ada itu yang tapi masalahnya tidak dengar ini kajian ini ya. Iya. Sehingga ya sudah, mungkin dia nggak mau tahu biar tetap dianggap sah, begitu barangkali tujuannya itu ya. Ya memang begitu ya, kajian tentang sholat berjamaah itu agak detail gitu ya. Dan ini masih terus berlangsung juga di Kementerian PU Republik Indonesia. Setiap Senin 2 minggu sekali saya membaca kitab yang mirip ini, tapi tentu tidak dibaca semua, hanya diberikan keterangan-keterangan selama 20 menit kuliah zuhur di Kementerian PU. Seperti hari ini tadi juga menyebut tentang sholat jamaah, termasuk sedang menerangkan tentang fadilah-fadilahnya mendapat takbiratul ihram, keutamaan mendapat takbiratul ihram imam, keutamaan mendapat ruku, keutamaan mendapat sholat jamaah. Selama imam belum salam sih sebetulnya masih oke, dapat ujungnya gitu, buntutnya boleh. Walaupun begitu duduk dia langsung assalam gitu, tetap dapat itu. Yang penting belum salam aja. Masbuk. Bahkan sudah baru ngomong dia duduk, berhenti sampai betul-betul selesai salamnya, dapat pahala jamaah. Gitu. Yang penting belum lengkap mengatakan assalam. Tapi udah assa itu duduk itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau assalam sampai kata-kata lam, nah sudah nggak dapet. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau yang sampai assalam itu menurut Imam Romli. Sementara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan maksimal itu kalimat kum, huruf mimnya dalam kalimat assalamualaikum. Jadi terakhirnya itu. Walaupun dia duduk, dia assalamu gitu, alaikum. Nah, kalau sampai alaikum terus nggak dapat itu. Nah, sampai kayak begitu tuh. Keterangan mengenai betapa pentingnya
mengejar sholat jamaah. Ya, cuman kalau hujan itu bagian dari udzur. Becek udzur. Angin ribut udzur. Kita pernah inventaris ada 30 hal ya yang dianggap sebagai udzur untuk tidak hadir dalam sholat jamaah. Itu. Wa in raka'a qablahu falamma raka'al imamu rafa'a wa waqafa hatta rafa'al imamu wastama'a ma'u fil qiyami lam tabtul sholatu. Tadi tidak batal kalau dia menunggu imam tadi, karena dia mendahulunya dengan rukun yang satu. Sajadal imamu sajdata ini, kalau imam sudah sujud 2 kali, kan memang sujud 2 kali kan ya, sujud duduk sujud lagi kan 2 kali, sementara makmum wa huwa qaimun, dia masih berdiri aja, masih baca apa tahu Fatihah nggak kelar-kelar gitu, padahal imam sudah 2 kali ruku, 2 kali sujud malah. Oh, itu mungkin bacanya tak i'tidal panjang ya. Ahlan Pak Jacep ya. Waalaikumsalam. Jadi ada orang yang membaca i'tidalnya panjang, Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, terus ada panjang, duanya kan panjang itu ya. Lah sampai imamnya melakukan sujud 2 kali, dia belum turun gitu. Bagaimana kalau kasusnya begitu? Ketinggalan 2 kali sujud imam itu. Jadi dikatakan wa in sajadal imamu sajdata ini wa huwa qaimun, sementara makmum dia masih berdiri saja begitu, masih membaca Rabbana wa lakal hamdu dan seterusnya. Fa fihi wajhani, dalam hal ini sah atau tidaknya ada 2 keterangan. Ahaduhuma, satu dari kedua keterangan itu tabtulu sholatuhu li'annahu ta'akhkhara anhu bisajdata ini wajil satin bainahuma atau wajal satin bainahuma. Karena batal, karena apa? Karena dia ketinggalan 2 kali sujud dan sekali duduk di antara 2 sujud. Jadi ketinggalan 3 itu, 2 kali sujud, sekali duduk itu juga bagian dari rukun. Nah, ketinggalan 3 rukun itulah yang menjadi keterangan bahwa batal sholatnya itu. Kalau sampai ketinggalan 3 rukun itu. Ya, rukunnya apa ya tadi? Rukun sujud 2 kali atau sujud lalu duduk dan sujud lagi. Itu berarti ketinggalannya berturut-turut 3 kali. 3 hal rukun fi'li gitu ya. Jadi waqala Abu Ishaq, sementara Abu Ishaq punya pendapat la tabtulu li'annahu ta'akhkhara biruknin wahidin, itu dianggap tidak batal karena sebetulnya dia hanya tertinggal 1 rukun ya, kata Ibnu Hajar, Abu Ishaq. 1 rukun itu apa? Wa huwa as-sujud, yaitu sujud. Jadi sujud yang 2 kali dianggap 1 rukun itu, kata Abu Ishaq. Sementara ulama-ulama yang lain tidak, itu sudah 3 hal itu, sujud pertama, lalu duduknya, lalu sujud kedua. Itu sudah 3 rukun yang ditinggalkan. Tetapi yang lain lagi mengatakan Abu Ishaq dalam hal ini, oh enggak batal karena hanya 1 rukun yang dia ketinggalan itu. Ya, jadi itu dikatakan li'annahu ta'akhkhara biruknin wahidin wa huwa as-sujudu. Lalu pendapat-pendapat seperti ini kita boleh memilih ya, tapi memang sebaiknya ya jangan sampai mendahului atau ketinggalan gerakan imam. Itu begitu sebagai makmum. Lalu adab sebagai makmum selain menyesuaikan gerakan tadi, jangan mendahului, jangan menyamai, tetapi juga jangan menyamai tapi di belakangnya sedikit gitu ya. Itu dari sisi gerakan. Tapi etika yang lain itu kalau imam lupa
Nah, ini makmum ada etikanya, ada tata caranya. Di sini dikatakan wa in sahal imamu fi sholatihi fa in kana fi qiraatin futiha alaihil makmumu. Jadi kalau imam lupa bacaan, maka makmum mengingatkan hal yang lupa itu dibenarkan. Lah masalahnya makmum juga nggak hafal gitu. Saya ada sering kalau lagi meleng dikit asal baca surat Al-Buruj, apa itu? Innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu lupa kelanjutannya. Mana Pak RW ngomong tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kalau khalidina fiha enggak nyampe ini. Kalau saya ngikut imam mau gitu bisa bubar semua, akhirnya lah sujud aja udah. Iya, jadi malah lari. Mestinya bukan apa tajri apa bukan khalidina fiha, tapi dzalikal fauzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Karena memang imam itu kalau meleng dikit banyak yang membuat meleng tuh, mana apa listrik belum bayar apa gitu lah. Ya token udah merah, listrik belum bayar, pelet habis, ada aja suka keingetan gitu, meleng, iya lupa. Jadi lagi baca serius lupa. Nah, mana yang ngingetin salah juga, ini kalau saya ingetin malah ribet. Bukan khalidina fiha, itu apa dzalikal fauzul kabir. Itu begitu. Ini sering sekali itu dalam kasus membaca surat Al-Buruj gitu. Nah, mendingan kalau lupa sujud aja udah gitu, nggak masalah. Yang penting Fatihah udah dibaca gitu. Jadi langsung sujud saja gitu. Nah, jadi itu keterangannya begitu. Jadi diingatkan. Maka futiha alaihil makmumu, membukakan ayat yang lupa itu makmumnya. Jadi di belakang ini mestinya yang ngerti, yang hafal, yang kira banyak hafalan gitu, supaya kalau dia lupa ya kalau nggak ngerti memang akhirnya tadi ya mana imamnya bacanya panjang-panjang nih. Ini yang ngeribetin makmum kan ya. Nah, jadi iya pokoknya ya sebisa mungkin. Cuman ya kalau misalnya yang deket nggak bisa, yang jauh nggak apa-apa kalau apal gitu. Kalau ada yang gelibet gitu. Jadi memang sesekali kadang gelibet bacaan imam itu ya. Ya Pak Cecep lagi suruh doa waktu di sini tahlilan, baca apa ini baca? Karena apa? Lagi mikirin bisnis kan gitu. Itu lagi suruh doa kuntet, padahal yang wa'fuana ya karim wa'fuana ya rahim begitu, lupa. Lah kalau lupa gimana? Lupa enggak bunyi sama sekali, akhirnya diberikan yang ngasih. Ya itu kalau lupa itu ya pokoknya begitulah. Nah, namanya lupa nggak ingat kan ya. Ya, ini keterangannya seperti itu. Lima rawa Anasun radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu ba'dahum ba'dhan fi shalah. Sahabat-sahabat Nabi itu suka mentalkin, suka apa? Mendiktekan, suka membenarkan bacaan-bacaan imam yang lupa gitu. Dulu malah ada yang bukan lupa, ini malah lagi error sedikit. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'budu. Jadi hilang lanya itu. Bukan bolak-balik, lanya hilang. Kan aslinya wahai orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. Itu malah jadi wahai orang kafir, saya menyembah apa yang kalian sembah, kamu menyembah apa yang saya sembah. Lanya hilang gitu. Pas diteliti ternyata dia barusan minum khamr itu orang itu. Akhirnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian cepat-cepat sholat kalau nyatanya kalian masih mabuk.
ya, sampai Anda sadar betul apa yang Anda baca. Itu kuliah itu dibaca digeradak hilang lanya itu kan kacau jadinya itu. Nah, itu pernah terjadi betul-betul di zaman Rasulullah. Sahabat Nabi yang menjadi imam ternyata hilang lanya itu. Langsung ditegur oleh Allah, wahai orang yang beriman, kalau Anda masih mabuk jangan sholat gitu. Itu artinya dulu orang mabuk biasa itu. Iya, dulu ya. Sekarang juga biasa, tapi yang pada mabuk ya sholat-sholat. Masih parahan sekarang kan ya, udah mabuk nggak sholat-sholat. Kalau dulu mabuk sholat juga gitu. Buktinya ngimamin sampai hilang huruf nyalanya itu. Nah, ini ada keterangan resmi soal hal itu. Jadi ini kita saling mengingatkan bacaan imam yang lupa, termasuk kapan? Oh iya, kemarin saya di kampung, kakak saya Mas itu Ustadz Ahmad Zidni sholat asar Pak, itu 5 kali gitu kan. Saya juga meleng, iya saya tahiyatnya 2 kali dengan tahiyat awal, iya. Terus akhirnya yang sebagian bisannya nggak ngikut, dia langsung mufarokoh tampaknya, karena udah kelihatan 5, dia sendiri aja tahiyat, berarti mufarokoh itu. Ya, mufarokoh itu artinya ya walk out dari konteks yang dia sendiri sadar mengenai imam yang lupa itu. Ya, sampai di situ kemudian keterangan bahwa para sahabat saling mengingatkan bacaan imamnya itu kalau sholat. Kemudian wa in kana fi dzikri ghairihi jahara bihil ma'mum liyasma'ul imam fataquluhu. Jadi wa in kana fi dzikrin atau fi dzikri ghairihi jahara bil ma'mumu liyusma'al imama fataqulu. Jadi fataquluhu. Jadi maksudnya imam ya, itu harus mengeraskan bacaan dzikir-dzikir tertentu, misalnya ini, misalnya takbir itu. Takbir ini sebaiknya dibedakan antara mau duduk atau mau berdiri. Gitu. Iya, kalau duduk ya Allahu Akbar aja. Tapi kalau yang naik Allahu Akbar, supaya yang di sana-sana itu ngerti. Ini ada imam bacaannya selalu panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panjang terus. Waktu mau duduk panjang, waktu mau berdiri juga panjang. Ini ada seorang tunanetra yang rokaat terakhir, karena imamnya baca panjang, Allah, dia berdiri aja lagi, gitu. Pas lama-lama ini kok nggak ada orang, samping kanan kiri nggak ada orang. Kapan mau Allah Akbar? Ternyata bukan Allah Akbar, assalam. Ya, dia udah salam imam lah. Ini makanya imam harus membedakan dan yang nawin gitu. Ada kadang tunanetra atau kadang yang makmumnya di jauh karena nggak ngerti, kecuali hanya mengandalkan suara gitu ya. Nah, kadang-kadang suka terjadi begitu. Wa in saha fi fi'lin sabbaha lahu liyu'lamahu. Kalau kalau dia lupa dalam satu kegiatan, maka makmumnya membaca tasbih. Wa illam yaqul lil imami anna usaha lam ya'mal biqaulil makmum. Ya, kalau dia tidak terjadi bagi imam, sesungguhnya dia lupa, lam ya'mal biqaulil makmum, maka tidak melakukan apa yang disampaikan oleh makmum itu. Jadi pokoknya saling mengingatkan dengan subhanallah, atau kalau yang wanita dengan tepuk, tapi tepuknya bukan tepuk tangan. Jadi seperti ini, sekali gitu, jangan, bukan begitu. Nah, tapi kalau jauh kan gimana ngingetin Mbak Cecep yang lupa di sini, kan nggak kedengeran ya. Nah, jadi kalau ada lupa itu ada tata caranya dan sudah diatur di dalam kitab fikih seperti itu. Li'anna man syakka fi fi'li nafsihi lam yarji' fihi ila qauli ghairihi. Karena orang yang lupa dalam melakukan satu kegiatan untuk dirinya,
maka dia tidak kembali kepada apa yang lupa itu atas dasar peringatan orang lain gitu. Jadi pokoknya semua atas dasar kemantapan masing-masing. Ya. Sampai di situ masih agak beberapa baris ini. Ya. Ini perumpamanya kal hakimi idza nasiya hukman hakama bihi fa syahida syahidani alaihi annahu hukima bihi wa huwa la yadhkuru. Ya, sebagaimana hakim yang dia lupa untuk menentukan suatu, tapi kemudian ada dua orang saksi datang, maka dia memutuskan dengan dikuatkan saksi yang dimaksudkan. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Wa amal ma'mumu fa innahu yanduru fihi fa in kana sahwun fa in kana sahwul imami fi tarki fardin mithlu ayaquda wa farduhu ayakuma au yakuma wa fardu ayaquda lam yutabihu. Jadi ini kalau imam dan makmum imam lupa begitu, antara harusnya duduk dia malah berdiri, harusnya berdiri dia malah duduk, itu anjurannya makmum lam yutabi'hu. Jadi makmum tidak perlu, lam yutabi'hu tidak perlu ngikutin apa yang dibaca oleh yang dilakukan imam tadi. Baik, jadi seperti itu keterangan-keterangan yang di dalam kitab, ya. Ini yang dalam kitab Al-Muhadzab keterangannya begitu. Nanti kalau hal-hal yang sifatnya perlu pendalaman bisa dilihat dalam kitab syarahnya, kitab Al-Majmu' namanya. Ya, sampai di sini barangkali ada yang ingin berdiskusi sebelum Isya. Ini Isyanya jam berapa? Udah 7:30, belum ada tanda-tanda. Ya. 7:30 ya. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan. Monggo, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waktunya. Bertanya gini, Tad. Saya sering di depan ini, di belakang imam, tapi suka lihat teman. Sering kalau imamnya agak lambat tuh banyak orang mendolin ruku sama turunnya ini. Sini ada yang imam agak lambat ada. Tapi sama saya suka sengirik. Ini banyak orang duluin, apalagi yang bareng juga banyak. Ini kan ya supaya sholat kita lebih bagus lagi. Kalau balik lagi, kalau mendahuluin imam jadi kepalanya kayak himar atau kuda, itu tadi yang makruh ini gimana? Suka ada tuh. Saya kan selalu sebelum saya jangan duluin, tapi suka kanan kiri saya ada yang bareng imam tuh gimana nanti? Ini supaya jamaah kita tuh jangan mendolin imam gitu. Ini sering terjadi. Ya, terima kasih, Ustaz. Bagaimana cara mengingatkan? Jadi mengingatkannya dengan cara mengkaji kitab ini dan terus disampaikan kepada para jamaah tata cara berjamaah yang baik, tata cara adab etika berjamaah. Jadi yang paling tidak diperkenankan itu mendahului. Kalau bareng itu hanya makruh. Kalau bareng hanya makruh. Tapi kan biasanya enggak. Dia imam memang betul-betul ruku, kita juga ruku. Jadi pokoknya upayakan jangan bareng betul itu dengan kegiatan imam. Lah mendahului kalau hanya sekali, misalnya tadi ruku duluan, ternyata i'tidalnya juga duluan, itu jangan langsung sujud, tungguin dulu imam. Seandainya terjadi begitu. Tapi tampak-tampaknya biasanya kaitan dengan bacaan imam yang kurang keras, apalagi sholat duhur, asar gitu ya, yang habis sujud mau bangun kurang keras, akhirnya makmum duluan bangun, padahal imam belum gitu. Nah kalau yang begitu ya berarti yang salah imamnya. Jadi harusnya pokoknya keras saja, walaupun sholatnya sholat lirih, sholat sirriyah, duhur asar gitu.
dalam hal takbir intiqal untuk sujud, untuk ruku, termasuk bacaan sami Allahu liman hamidah, pokoknya dibaca keras. Lah takbirnya juga menyesuaikan, kalau mau duduk beda dengan kalau mau berdiri. Jadi supaya tidak mengaco kondisi makmum. Kasihan kalau sampai makmum beresiko tidak mengerti kegiatan imam sesungguhnya gitu ya. Kalau di masjid kita tampaknya tidak dibutuhkan sementara ini mubaligh. Mubaligh itu yang mengeraskan bacaan imam. Iya, suara kedua. Iya, suara kedua. Karena sudah terwakili dengan mic yang pertama itu. Yang kedua, semua imamnya keras. Bacanya kan nggak ada masalah kan? Ayo cece Pak Ustadz Ade, semuanya keras. Ya. Dan juga sudah terdengar dengan mic ini kan. Ya, tapi di tempat lain diperlukan ada mubaligh yang mengeraskan bacaan imam. Nah, jadi ini pokoknya bagaimana supaya sholat jamaah bisa dilakukan dengan tertib ya, antara lain dengan cara kajian seperti ini supaya yang masyarakat awam insya Allah menjadi paham. Dan biasanya yang suka mendahului itu ya karena memang kaitan dengan bacaan imam atau mungkin juga anak-anak suka duluan itu ya, malah ada yang ngepot caranya, sudah ketinggalan satu rakaat dia ngerjain duluan gitu supaya bareng gitu. Nah itu namanya ngepot, itu makmum gaya ngepot anak-anak itu. Ya. Yang aneh dulu waktu itu ada anak-anak batal kan dia bercanda lah, itu akhirnya dia batal itu diulang 2 kali, mengulangnya itu ya pokoknya aneh ya, diulang. Lah saya kan batal cuma sekali. Batal sekali itu artinya batal semuanya, harus diulang semuanya, jangan hanya dibayar yang batalnya aja gitu ya. Baik, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum.